Satu, jangan sembunyi, ya. Tunjukkan bakat teman-teman semuanya, tunjukkan keahliannya teman-teman semuanya. Jangan malu, jangan takut ya. Karena kita diciptakan di dunia ini tuh tidak dengan sia-sia. Gitu. Dan yang kedua, buat teman-teman yang bisa melihat seperti saya, ayo kita bantu teman-teman kita. Karena bisa jadi tunanetra itu ada di sekitar kita. Ada mungkin keluarga kita, tetangga kita, atau mungkin teman kita. Gitu ya. Nah, ayo kita bantu mereka untuk bisa lebih berdaya. Karena kalau keyakinan saya itu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang menggandeng tunanetra, menuntun tunanetra, maka dia akan mencium bau surga. Nah, mungkin saat ini kita menuntun mereka di dunia, tapi nantinya di akhirat mereka bisa menuntun kita. Wahai teman Paucan, hari ini kita akan berbagi inspirasi sesuatu yang luar biasa. Dan dia adalah sahabat saya, Gusti, founder dari Kawan Netra. Bagaimana kisahnya? Check it out. Apa kabar Mas Gusti? Halo Bapak Ucan. Wah, luar biasa. Akhirnya saya senang sekali nih bisa sampai datang di rumah Pak Ucan ini. Ya. Siap. Mas, ini kan kiprah Anda luar biasa. Anda sudah puluhan tahun menjembatani sebuah hal yang jarang dilakukan oleh orang-orang. Itu bagaimana, Mas Gusti? Ceritanya. Baik Pak, jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Hamdan. Saya dari Kawan Netra, lembaga pendampingan tunanetra di bawah Yayasan Urunan Kebaikan. Jadi Bapak Ucan dulu tahun 2009 itu Pak, saya ngekos Pak. Ngekos dan bapak kos saya itu adalah tunanetra. Begitu. Okay. Nah, sejak saat itu saya sering kali dimintain tolong beliaunya untuk nganterkan ke sana kemari, nganterkan ketika kumpul sama teman-temannya dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya saya kenal sama banyak tunanetra nih Bapak Ucan. Gitu. Anda asli dari mana? Asli dari Surabaya, Pak. Jadi pada waktu itu Anda kuliah gitu tak? Iya, waktu itu saya kuliah karena kepingin, ya kalau rumah saya kan di kampung gitu kan, jadi kepingin deket sama kampus, kemudian ingin agak tenang saja sih Pak Paucan. Jadi semester akhir saya itu ngekos. Oh iya, gitu. Di kuliah di mana Mas? Dulu. Gimana? Ambil kuliah apa? Saya kuliahnya di ITS Pak, S1-nya. S1-nya di ITS? Ngambil jurusan? Saya ambil DKV Pak. Dosen komunikasi visual, gitu. Terus kalau yang S2-nya? Saya S2-nya di ISI Jogja, Pak. Ambil manajemen seni, tata kelola seni. Anda ini luar biasa. Lalu dari sekolah Anda S1, S2, iya. Anda membuat Kawan Netra, begitu? Kurang lebih seperti itu, Pak Paucan. Seneng banget. Tapi sebelumnya saya sempat ngajar juga, Pak, di salah satu kampus di Surabaya ini, kampus negeri. Gitu. Iya. Ya begitulah. Tapi karena dorongan panggilan jiwa kayaknya ya Pak. Iya. Itu jadi saya punya banyak anak yatim, kemudian juga waktu itu memang kayaknya ini gongnya gitu loh Pak Paucan. Jadi kayaknya saya harus keluar nih dari kampus gitu. Luar biasa, inspirasi banget ini. Inspirasi banget ini, luar biasa banget ini. Oke. Terus dari kejadian hanya melihat dari Anda hidup berdampingan dari orang yang punya kos-kosan itu kan? Iya, benar. Kejadiannya itu ya? Iya. Dan akhirnya dari sana banyak sekali saya kenal dengan tunanetra. Ada yang profesinya sebagai pemijat, ada yang sebagai pendongeng, ada sebagai musisi dan lain sebagainya gitu. Ada yang pendongeng Mas? Ada yang pendongeng. Bagaimana? Bisa dijelasin teman? Ya karena kan kalau tunanetra itu kan nggak bisa melihat, jadi banyak akses pekerjaan yang mereka nggak bisa tembus gitu ya. Jadi iya. kalau pekerjaan yang sifatnya audio atau bicara itu mereka masih bisa gitu. Salah satunya adalah sebagai pendongeng gitu. Ada pendongeng namanya Ki Heru tapi sudah meninggal nih Pak Paucan. Dan ini saya lagi cari anak-anak generasinya berikutnya ini yang mau melanjutkan Ki Heru ini, almarhum Ki Heru gitu. Jadi Ki Heru ini adalah seorang pendongeng, pendongeng tunanetra yang sangat terkenal bahkan di Indonesia. Sempat mengisi SCTV selama 1 bulan waktu itu untuk program Ramadan gitu. Dan beberapa
stasiun TV juga kayaknya sering manggil beliaunya untuk dongeng gitu Pak. Oke. Lalu dari kiprah Anda ada pasti banyak ya kisah-kisah unik ya yang dibalik ini ya. Kisah unik. Jadi sebenarnya kan tunanetra itu unik-unik sih Pak Ojan. Jadi karena saya mendampingi dari anak kecil sampai orang yang dewasa, sampai sudah sepuh gitu. Jadi ya kisahnya macam-macam. Kalau sama anak kecil ya berarti ya namanya anak kecil kan pasti kayak apa ya Pak Ojan ya, kayak mereka kan aktif gitu ya. Nah, aktif larian ke sana kemari tapi nabrak-nabrak. Gitu, karena kan nggak bisa melihat ya kan, jadi kadang nabrak tembok, kadang nabrak apa gitu. Jadi kitanya nih yang harus apa ya, harus punya energi yang banyak untuk gandeng anak ini gitu. Nah kemudian kalau yang remaja itu sudah mulai nih apa namanya puber kan kayak gitu ya. Betul. Pubernya tunanetra dan mengalami masa-masa galau dan sebagainya. Itu saya juga turut menemani juga gitu. Nah, kemudian kalau masa-masa dewasa ini ya tentunya berkaitan sama kebutuhan hidup kayak gitu-gitulah Pak Paujan. Nah, cuman kalau yang remaja ini Pak, nah ini uniknya adalah karena mereka kan ini ya, kita mungkin kalau yang bisa melihat itu juga merasakan bahwa di usia-usia ini tuh usia yang genting nggak sih Pak, benar nggak ya? Jadi kan itu kan usia di mana kita takut sama karir, sama jodoh, sama pendidikan gitu kan. Nah utamanya bagi tunanetra mungkin salah satunya itu termasuk yang jodoh gitu Pak. Karena mereka mungkin beranggapan bahwa berpikir bahwa someday aku ingin punya pasangan hidup yang itu bisa melihat gitu ya kan. Dan mereka selalu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Nanti pasanganku seperti apa ya pasangan. Nah itu jadi overthinking banget ya kan, dan jadi apa ya insecure bagi diri mereka sendiri gitu Pak Paujan. Dan itu saya bukan mengalami artinya mendampingi anak-anak yang mengalami hal itu. Gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan di Kawan Netra sendiri itu mereka ditaruh di sebuah rumah begitu, ataukah ini Kawan Netra itu seperti pengajaran begitu, setelah itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing, atau bagaimana Mas itu Mas? Jadi kami sendiri punya markas Pak, markas yang mana ada beberapa anak-anak tunanetra yang tinggal di sana, utamanya bagi anak yang mungkin sekolahnya di Surabaya tapi dia asalnya dari luar kota gitu kan. Oh Anda tampung juga ya? Ada yang dari luar kota dan segala macam gitu, Anda tampung juga ya? Iya benar Pak, ada juga yang mohon maaf ada anak yang terlantar tunanetra, kemudian orang tuanya mungkin tidak apa ya, tidak bangga ya atau di outsider lah ya kayak gitulah semacam itu. Kemudian akhirnya ya daripada terlantar kita tampung untuk sekolah semacam. Tapi juga sebagian besarnya ya mereka pulang rumah masing-masing. Kalau ada kegiatan baru kita kumpul di mana gitu, nggak harus di markas kami gitu, mungkin di tempat-tempat umum kayak gitu sih Pak. Iya. Terus kegiatannya sendiri, karena pada waktu itu kan luar biasa sekali. Saya ketemu dengan Anda itu kan pertama kali justru malah di konser musik Prancis. Konser musik Prancis ya. Nah itu dia. Konser musik Prancis kan. Wah, so this is Surabaya. Saya bilang, wow, kok ada seperti gini? Saya kan banyak yang di luar kota dan segala macam. Gila. Nah ini siapa kan behind the scene-nya kan, behind the project-nya kan luar biasa sekali Mas Gusti itu. Nah ini kegiatannya apa aja Mas? Jadi kami membagi beberapa bidang ya Pak ya. Pertama adalah bidang kepemudaan gitu. Kemudian ada bidang akses pekerjaan, bidang pendidikan sama keagamaan gitu. Nah ini masing-masing juga sudah ada yang megang lah istilahnya kayak gitu. Nah yang kita ketemu itu Pak, itu adalah bidang kepemudaan, yang mana kami terhadap anak-anak muda ini diapakan kan gitu. Nah salah satunya itu adalah dengan bermusik gitu. Karena mungkin ya mereka kan bisa audio gitu, dan mungkin bagi sebagian orang justru anak-anak tunanetra ini yang lebih bagus gitu Pak, karena audionya kan lebih terasah lebih peka terhadap audio gitu. Suddenly I remember Ray Charles, I remember Stevie Wonder. Wala. Mereka amazing gitu loh maksud saya. Iya. Oke. Jadi kegiatannya jadi setiap hari itu mereka tuh ada kegiatan. Ada. Setiap hari gitu ya Mas. Hampir setiap hari kita ada kegiatan, dan bahkan sesederhana kebutuhan hidup gitu Pak Paujan. Misalnya
ada nih di Surabaya itu pasangan tunanetra, Ya. kemudian si perempuan atau si ibunya ini adalah penyandang kanker gitu loh Pak, Iya. sakit kanker gitu kan, tapi udah Iya. sepuh nih. Nah, yang bapaknya ini tunanetra dan kaki palsu, jadi Oke. double gitu. Nah, Oke. satu ketika telepon saya misalnya, Mas Gusti ini kompor saya kok bunyi gini gitu kan ya. Ya kita biasa akhirnya sekali Anda itu. kayak gitu ya. Terus kemudian ada juga yang misalnya Mas Gusti ini suami saya sakit, kemudian tapi nggak ada ambulan gitu kan. Oke, Ya mau oke, nggak mau oke. kita antarkan ke rumah Tapi sakit. untuk seluruh kegiatannya dari Kawanetra sendiri itu bisa diklik di IG-nya di mana Mas? Ada di IG Kawanetra. Kawanetra ya, jadi Iya, buat Anda benar. sekalian. Langsung nyambung ya, tidak ada kata-kata lain karena ini lagi ada yang menduplikat kita nih Pak Paucan. Nah, teman-teman jangan sampai keliru ya. Namanya langsung Kawanetra gitu aja, nggak usah ada yang lain, nggak usah ada embel-embelan sudah, yang lain. sudah. Nanti saya munculkan di kolom di sini ya. Di mana-mana pokoknya ya, Pak. Di sini saya kasihkan kontaknya IG-nya nanti di sini supaya Anda pastikan itu di situ sama di deskripsi. Benar. Wow, luar biasa sekali bersama dengan sahabat saya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you, Mas Siap, Gusti. Pak Paucan. Sehat selalu. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya subscribe Pak Paucan. Subscribe ya. Thank you. Wow.